Halo teman-teman, apa kabar? Oke, seperti yang kita ketahui 1-2 hari ini sejak kemarin ya sebenarnya, ya sebenarnya bukan sejak kemarin sih, sebenarnya sejak beberapa minggu ini atau beberapa bulan ini lebih tepatnya, oil ini menjadi satu perhatian utama kita karena harganya turun keras ya. Anda bisa search di Google, mungkin Anda juga bisa baca berbagai macam literatur, mulai dari surat kabar atau macam-macam. Apa yang menyebabkan harga minyak ini turun keras ya? Jadi ini yang Anda lihat di sini, ini adalah harga minyak dunia untuk kontrak yang continuous ya. Seperti yang Anda tahu, tanggal 8 Januari harga minyak masih $60. Sekarang terutama kemarin ya, paling gila tanggal 17 April, tanggal 20 April kemarin, bahkan harganya menyentuh 0. Perhatikan di situ 0,01. Bahkan untuk kontrak yang bulan Mei, ini yang continuous kan. Jadi kontrak yang bulan Mei, karena oil itu sebenarnya kontrak per kontrak. Jadi kalau Anda lihat di sini, gampangannya seperti ini aja. Oh, ini dia di sini sih ada. Oke, sebentar. Ya, di sini ada. Oke. Jadi oil itu sebenarnya dijual future kontrak per kontrak. Ya, ini ada satu hal yang sangat aneh memang. Ya, kalau Anda lihat di sini, ini adalah kontrak-kontraknya untuk bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus, dan segala macamnya. Oke. Nah, ini coba Anda lihat satu hari ini untuk kontrak yang bulan Mei, ya, jadi bulan Juni ya, bulan Mei atau bulan Juni ini front month, jadi kontrak yang paling baru. Anda lihat di sini, angkanya $9, 9,06, tapi 9,06 ini pernah naik atau dibandingkan dengan kemarin, naiknya 46. Ya, berarti harga kemarin itu sekitar 9 dikurangi 46. Betul nggak? Jadi minus sekitar 38 ya, kurang lebih. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, gila bener, harganya kemarin adalah minus. Jadi Anda lihat, ini belum pernah kejadian ya. Kenapa saya bikin video ini? Karena ini satu hal yang sangat unik. Karena belum pernah ada kejadian seperti ini ya di pasar finansial apapun itu, apalagi komoditi, saham, forex dan segala macam. Nggak pernah ada kejadian seperti ini, harganya 9,06 tapi pernah naik 46,69 atau naik 124,08% dibandingkan dengan harga sebelumnya. Gila. Jadi harga kemarin adalah minus, bukan cuma nol tapi minus. Ya, jadi otomatis seluruh dunia sekarang melihat fenomena ini sebagai satu fenomena yang luar biasa seperti Anda lihat di sini. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini open tadi pagi open sekarang jam 4 sore di New York ya. Jadi tadi pagi open masih minus 14 ya. Perhatikan 52 week range ya, minus 40,32 sampai 66. Jadi selama satu tahun tuh range-nya 66,6 sampai minus 40,32. Dan itu kejadiannya kemarin tanggal 20 April. Gila, bener-bener gila. Speechless, seluruh orang di dunia nggak bisa berkomentar apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang akan terjadi setelah ini. Ya, itu poinnya. Jadi kalau kita lihat di sini juga range-nya hari ini aja masih ada minus 16,74 dan untung syukur ditutup plus yaitu 9,06. Wow. Oke, dan kalau kita lihat apa yang terjadi pada minyak dunia WTI secara umum, kalau Anda lihat di sini angkanya sekarang $13 minus 36,37. Ini yang continuous ya. Sama seperti yang Anda lihat di sini chartnya, yang ini 12,92 ini adalah yang continuous. Yang continuous artinya yang kontrak yang berjalan terus. Nggak ada kontrak harga tengah di antara harga tengah yang nggak ada kontraknya. Ya. Nah, Anda lihat di sini, kalau Anda lihat nih harga tengahnya ya, tadi yang Anda lihat minus itu harga kontrak bulan Mei, tapi kalau Anda lihat ini yang tengahnya nih, harga tengahnya paling rendah adalah 0,01, betul? Betul? Dan kalau Anda lihat di situ, harga itu kemarin tanggal 20 itu minus 99,95% karena sebelumnya tutupannya itu adalah 19 berapa ya? 18,44 nih Anda dilihat di sini. Ya, jadi sebelumnya itu 18,44 minus 1,36%, kemudian ditutup di sini sekarang 0,01 minus 18 atau minus 99,95%. Wow. Ya, ini
bagi kita sebagai pemain pasar tentu sangat-sangat sangat-sangat aneh, sangat-sangat membingungkan dan sulit untuk dinalar apa yang kira-kira akan terjadi kemudian. Jadi kalau Anda lihat harga minyak itu minus, ya, itu artinya kan saya punya barang, saya punya minyak, kalau saya mau lepas minyak saya ini, Anda bukan membeli kepada saya, tapi saya kasih duit untuk ngambil barang saya. Oke. Nah, karena harga minyak begitu murah sekarang, kalau Anda lihat di sini, kalau ini adalah grafik, ya saya gunakan ini sebagai pembanding. INDU itu adalah Dow Jones, indeks saham Dow Jones. Ya, kalau misalkan mata uang saya ini adalah minyak, ya WTIC, saya bagi menjadi harga minyak, maka sekarang harganya 1989. Artinya minyak sekarang super duper 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 murah. Sehingga Dow Jones ini menyentuh level 1989 per harga minyak, di mana level ini tidak pernah terjadi sepanjang masa. Belum pernah terjadi. Jadi kalau Anda lihat nih grafiknya adalah grafik selama 5 tahun, tapi kalau Anda memperpanjang ini, harga 1989 ini tidak pernah terjadi sepanjang masa. Oke. Begini algoritmanya, ya. Algoritmanya begini, pola pikirnya seperti ini. Kalau misalkan saya punya satu gelas kopi, ya, kalau di Amerika ini satu gelas kopi Starbucks itu, ya tidak usah Starbucks lah, kita yang kopi biasa-biasa aja, satu gelas itu $2, oke, $2 kopi. Jadi kalau misalkan sekarang kita bandingkan dengan harga kopi dengan harga minyak, ya nggak usah ngomong yang negatif kemarin lah, oke, nggak usah ngomong, kita tutupan yang 0 aja lah, kita ngomong $1 atau $2. Wow. Itu benar-benar nggak masuk akal karena harga yang Anda lihat di sini ini harga yang Anda lihat di sini ini adalah harga per barrel. Ini adalah harga per barrel. Dan tahukah Anda satu barrel itu berapa liter? Mari kita tanya Google. Satu barrel oil itu setara dengan 158 liter. Bayangkan kalau kita ibaratkan oil ini seperti bensin, ya. Tangki mobil Anda aja nggak ada yang full tank sampai 158 liter, betul? Kalau ada sedan aja mungkin cuma 60 liter satu kali full tank, ya. Sedan itu rata-rata kurang lebih 60 liter. Berarti kalau ini boleh dikatakan kita mengisi 2 sedan full tank itu harganya 0. Sementara satu gelas kopi yang cuma sekian mili harganya $2. Oh my god. Oke. Nah, Anda sudah dapat kurang lebih ilustrasinya seperti apa. Nah, sekarang poinnya adalah minyak ini murah bukan cuma terhadap Dow Jones, bukan cuma terhadap kopi, bukan cuma terhadap apapun, bahkan terhadap apapun yang sudah kita pakai di dalam hidup kita sekarang ini, harga minyak ini sudah super duper duper murah. Ya, tetapi sekarang yang harus Anda ketahui adalah dengan situasi semacam ini, ya, pelajarannya adalah segala sesuatu adalah mungkin. Pernahkah Anda membayangkan bahwa harga minyak akan menyentuh level 0,01 yang continuous, ya, 0,01? Nggak kebayang, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, nggak kebayang. Karena selama ini konsep yang saya pelajarin bahwa main komoditi itu harga nggak mungkin 0. Nggak mungkin, impossible, kecuali kalau kita udah nggak butuh minyak. Tapi dengan zaman seperti sekarang ini, nggak ada yang namanya kata impossible. Everything is possible, apapun bisa terjadi. Ya, nah, penurunan harga minyak dunia ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena semua itu perlu adjustment. Semua itu perlu adjustment. Jadi dalam hukum ekonomi itu, semua harga itu perlu penyesuaian. Ya, jadi kalau misalkan kita ngomong sekarang dengan harga Dow Jones seperti ini, ya, kalau kita bandingkan Dow Jones per harga minyak dengan harga minyak yang sangat murah, maka harga Dow Jones akan naik mahal sekali. Nah, ini tuh harus di-adjust. Pertanyaannya sekarang, tinggal adjustnya ada 2 pilihan. Entah minyaknya yang kemurahan, sehingga nanti dia akan naik untuk meng-adjust, sehingga harganya akan turun. Atau Dow Jones yang kemahalan. Ya, hanya ada 2 skenario, ya. Hanya ada 2 skenario. Entah minyaknya kemahalan,
entah minyaknya terlalu murah, barang yang lain mahal, maka kemudian minyak akan naik menyesuaikan harga, atau justru malah minyak yang memang benar harganya, Dow Jones yang kemahalan. Ganti instrumen Dow Jones itu dengan kopi, ganti instrumen Dow Jones itu dengan mobil Anda, ganti instrumen Dow Jones ini dengan rumah Anda, ganti instrumen Dow Jones dengan rupiah, dengan uang yang Anda pakai. Ya, itulah yang menjadi ketakutan gila-gilaan, ya, ketakutan. Semoga ini tidak terjadi. Jadi kalau sampai benar ternyata minyak yang benar harganya, berarti semua barang yang non minyak sekarang ini over value untuk melakukan adjustment itu. Betul? Saya bisa salah, Anda jangan percaya omongan saya, cari literaturnya, jangan asal percaya. Tapi itulah yang dipikirkan oleh para analis, para ekonom dunia saat ini ketika mendengar atau melihat harga minyak kontrak bulan Mei kemarin itu sampai jadi minus. Ya, jadi kemarin itu judulnya adalah Oil Armageddon. Armageddon itu kiamat, kiamat harga oil. Okay. Jadi oil ini adalah komoditas politik, ya, komoditas politik yang penuh dengan intrik politik. Kalau sampai harganya begitu jatuh, artinya ada ketidakseimbangan politik juga, betul? Ya, jadi sebenarnya politik dunia ini sekarang lagi bener-bener friksinya nggak main-main karena sampai harga minyak ini begitu parah, ya. Jadi sekali lagi skenarionya cuma ada dua, ya, entah harga minyak yang salah harga, semoga ini yang terjadi, ini the best skenario sehingga soon or later harga minyak kembali naik, atau justru malah instrumen non minyak yang terlalu mahal. Kalau sampai skenario kedua ini yang terjadi, maka apa yang terjadi? Akan terjadi deflasi gila-gilaan. Ya, kalau inflasi harga barang akan naik, ya, tapi kalau deflasi harga barang akan turun. Good news? Belum tentu. Itulah awal dari terjadinya resesi. Ketika harga barang terus turun, tetapi nggak ada yang beli. OMG. Oke. Jadi sekali lagi, ini nggak ada satupun orang di dunia ini yang mengetahui kira-kira, oke Pak, lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan sekarang ini. Oke, nggak ada yang tahu pasti karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah mengalami keadaan seperti ini, ya. Jadi bijak-bijaklah Anda mengatur strategi perang Anda dalam menghadapi situasi seperti sekarang. Tapi intinya, untungnya, kalau kita bermain di dunia stock market, di dunia financial market, dalam keadaan apapun kita tetap bisa make money. Oke, apakah sekarang saatnya kita beli minyak? Nggak tahu, Pak. Jawabannya adalah nggak tahu. Kalau memang Anda berpikir bahwa memang harga minyak yang kemurahan dan memang Anda pro dengan good skenario, belilah minyak. Ini murah sekali sekarang. Ya, tetapi pertanyaannya sekarang, mungkin ini nggak mungkin bisa dalam waktu singkat. Ya, dalam waktu singkat, nggak mungkin harga minyak dalam waktu singkat recover ke 60. Nggak mungkin. Mungkin perlu waktu 4 tahun, mungkin perlu waktu 5 tahun, we never know. Tapi semoga itu yang terjadi, semoga harapannya adalah harga minyak ini bisa segera move on. Kalau harga minyak selama 1 bulan ke depan, ya, atau 1 minggu ke depan, harganya diam di sini, perhatikan, hukum ekonomi mengatakan, kalau memang harga ini murah, ya, murah, dan punya peluang naik besar, dan orang semua bersepakat bahwa harga minyak ini murah, maka apa terjadi? Nggak pakai lama, harga minyak akan naik. Itu poinnya, ya. Tetapi kalau ternyata sekarang orang ini belum, orang-orang yang pegang duit gede itu ya, belum menganggap bahwa minyak sekarang ini cukup murah atau menganggap bahwa minyak ini adalah instrumen investasi yang menarik yang bisa menghasilkan profit di kemudian hari, maka apa yang terjadi? Harga minyak akan stay di sini atau harga minyak malah tambah lebih rendah lagi mencoba testing low yang tanggal 20 terjadi. Ya, paham maksudnya ya? Jadi indikatornya adalah waktu. Gampang sekali sebenarnya. Ada peka-pekalah melihat 1 minggu ini, 2 minggu ini minyak akan menjadi bintang filmnya, ya. Peka-pekalah, ya, peka-pekalah melihat perkembangan dari minyak karena minyak adalah indikatornya. Kalau sampai minyak stay di sini terus, maka stock market akan sulit untuk naik. Sulit. Ya, itulah sebabnya kenapa hari ini Dow Jones turunnya sampai gila-gilaan. Ya, nggak terlalu gila sih, normal, nggak sampai parah banget, enggak. Dow Jones cuma turun 2%, ya, 3%.
Ya, S&P turun 3%, Dow Jones turun 2,67%. Ini penurunan yang wajar karena kemarin kita sudah naik cukup tinggi. Kalau kita lihat di sini misalkan, jadi misalkan kita lihat grafiknya Dow Jones, ya cukup naiknya sudah cukup tinggi, saatnya koreksi. Tapi sekali lagi kita nggak tahu apakah benar itu koreksi atau justru ini malah menjadi awal dari downtrend baru. Kita nggak tahu. Ya, jadi untuk saat ini tipsnya ini adalah grafik Nasdaq kalau Anda lihat di sini. Ya, lihat di sini. Wow. Turunnya cukup dalam. Ya, mungkin dia akan koreksi ke level-level ini mungkin. Ya, kalau Anda belajar support resistance, Anda mungkin level-level 185 ini adalah supportnya dia. Mungkin, we never know. Atau justru yang terjadi adalah malah makin hancur. Ya, jadi indikator yang paling gampang sekarang itu jangan gunakan indikator stokastik, RSI, apalah segala macam. Indikatornya adalah harga oil. Perhatikan itu. Harga oil bisa recover, maka tinggal menunggu waktu harga saham pasti akan recover. Tapi kalau oil stay below $20, angka psikologis, oil stay below $20, maka yang terjadi adalah saham akan sulit untuk naik. Saya tidak ngomong hancur, tapi akan sulit untuk naik. Dan kalau ternyata yang ini terjadi terus-menerus, harga minyak stay di situ terus, maka harga yang non-minyak ini itu akan mengadjust dengan sendirinya. Nah, semoga itu tidak terjadi. Intinya adalah hati-hati dengan keadaan zaman sekarang, ya. Gunakan money management yang cukup ketat, jangan terbawa emosi, jangan mau kaya dengan cepat, ya. Gunakan akal sehat dan rajin-rajinlah membaca berita, oke? Kurangi berita-berita yang nggak perlu, konspirasi teori lah, nanti dia bilang politik inilah, politik itulah. Sekarang kalau memang Anda bekerja di dunia stock market, dunia finansial, sekarang saatnya make money. Karena harga sangat-sangat volatile. Kalau Anda tahu caranya make money, wow, this is the right time. Oke, the right time. Mungkin kalau nanti sudah normal, kembali lagi seperti ini, aduh, ini cari uangnya susah. Karena lambat sekali market. Sekarang lihat, grafiknya udah seperti ini. Boom, 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 naik turunnya cepat sekali. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, jangan percaya omongan saya karena saya bukan analis, saya bukan ahli ekonomi. Anda lakukan research, oke? Anda lakukan research, sekarang sudah ada Google. Jangan mudah percaya dengan siapapun yang ngaku-ngaku dirinya jago dan segala macam. Anda lakukan research, oke? Research, carilah berita di Google sudah ada. Jangan malas. Dan saya yakin kalau Anda sering melakukan research itu, rewardnya akan sangat-sangat luar biasa. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.